Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Putra Pratama. Saya tadi kelas 11 TKR 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu servis berkala 20.000 km. Servis berkala 20.000 km adalah perawatan rutin yang dilakukan pada kendaraan ketika jarak tempuhnya mencapai 20.000 km. Servis ini penting untuk menjaga performa kendaraan agar tetap optimal dan mencegah kerusakan yang lebih serius di kemudian hari. Berikut beberapa komponen yang biasanya diperiksa atau diganti pada servis berkala 20.000 km, yaitu 1. Pergantian oli mesin. Oli mesin harus diganti untuk menjaga kelancaran dan kinerja mesin. 2. Filter oli. Biasanya diganti bersamaan dengan penggantian oli. 3. Filter udara. Diperiksa dan mungkin dibersihkan atau diganti jika sudah kotor. 4. Sistem rem. Kondisi kampas rem dan minyak rem diperiksa. Yang kelima, ban. Tekanan dan kondisi ban diperiksa, termasuk ketebalan taplak. 6. Pemeriksaan aki. Kondisi aki diperiksa untuk memastikan masih dalam kondisi baik. 7. Sistem pendingin. Cairan radiator dan komponen sistem pendingin diperiksa. 8. Pemeriksaan umum mesin, termasuk pemeriksaan komponen seperti busi, sistem injeksi bahan bakar, dan lainnya. Servis ini membantu memperpanjang usia kendaraan dan mencegah potensi kerusakan. Soal yang kedua, mengapa perlu servis berkala 20.000 km? Servis berkala 20.000 km penting karena berbagai alasan yang berkaitan dengan keselamatan, performa, dan umur panjang kendaraan. Berikut beberapa alasannya. 1. Menjaga performa mesin. Selama penggunaan komponen mesin mengalami keausan dan pemupukan kotoran, servis berkala memastikan komponen mesin seperti oli, filter, dan busi tetap bersih dan berfungsi optimal, sehingga mesin dapat bekerja lebih efisien. Yang kedua, mencegah kerusakan bak besar. Servis rutin membantu mengidentifikasi masalah kecil sebelum menjadi kerusakan besar yang lebih mahal. Misalnya, pergantian oli yang terlambat bisa menyebabkan mesin overheat atau aus. Keselamatan berkala, sistem rem, ban, dan suspensi diperiksa selama servis berkala untuk memastikan kondisi kendaraan aman. Rem yang aus atau ban yang tidak layak pakai bisa meningkatkan resiko kecelakaan. 4. Efisiensi bahan bakar. Kendaraan yang terawat baik dengan mesin yang bersih dan komponen yang berfungsi dengan baik akan menggunakan bahan bakar secara lebih efisien, menghemat biaya operasional. 5. Memperpanjang umur kendaraan. Servis berkala menjaga kondisi komponen kendaraan agar tetap optimal dalam jangka panjang, sehingga umur kendaraan bisa lebih lama dan terhindar dari keausan serius. 6. Kepatuhan terhadap garansi. Pada kendaraan baru, servis berkala sesuai jadwal juga sering menjadi syarat agar garansi tetap berlaku. Secara keseluruhan, servis berkala 20.000 km membantu menjaga kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan kendaraan. Soal yang ketiga, bagaimana cara servis 20.000 dari lift 1 sampai lift 3? Untuk melakukan servis berkala 20.000 km, prosedurnya biasanya dilakukan secara bertahap pada beberapa bagian kendaraan. Proses ini dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan, tergantung dari jenis peralatan yang digunakan di bengkel, seperti lift 1 sampai lift 3. Berdasarkan urutan pekerjaan yang dilakukan di bengkel, berikut penjelasan umum dari proses servis ini. Lift 1, tahap pertama sampai pekerjaan dasar. Pada lift ini, kendaraan diangkat untuk memastikan dan menggantikan komponen yang paling umum. Pekerjaan ini biasanya termasuk 1. Pergantian oli mesin, 2. Pergantian filter oli, 3. Pemeriksaan filter udara, 4. Pemeriksaan dan pergantian busi, 5. Pemeriksaan cairan lain. Pergantian oli mesin. Oli lama dikeluarkan dan oli baru ditambah sesuai dengan spesifikasi kendaraan.
pergantian filter oli. Bersamaan dengan pergantian oli, filter oli yang kotor atau sudah berusia diganti untuk menjaga kebersihan sirkulasi oli. Pemeriksaan filter udara. Filter udara diperiksa untuk memastikan tidak tersumbat oleh debu. Jika kotor, filter dibersihkan atau diganti. Pemeriksaan dan pergantian busi. Busi diperiksa kondisinya dan jika perlu busi diganti untuk menjaga pembakaran yang optimal di ruang mesin. Pemeriksaan cairan lain, termasuk cairan radiator atau air pendingin, minyak rem, dan cairan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran fungsi mesin. Lift 2. Tahap kedua, pekerjaan sistem dan suspensi. Di lift ini, mekanik memeriksa komponen yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan berkendara. Beberapa pemeriksaan meliputi 1. Pemeriksaan sistem rem. Kondisi kampas rem, cakram, dan minyak rem diperiksa. Kampas rem mungkin perlu diganti jika sudah aus. 2. Pemeriksaan suspensi. Komponen suspensi seperti shock absorber diperiksa untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan. 3. Pemeriksaan kaki-kaki. Bagian seperti ball joint, tirut, dan bearing diperiksa untuk memastikan masih dalam kondisi baik dan tidak ada keausan berlebihan. 4. Pemeriksaan ban. Kondisi tapak ban, tekanan angin, dan keseimbangan roda atau blading diperiksa untuk memastikan kendaraan berkendara. Lift 3. Tahap ketiga, pemeriksaan dan uji fungsi. Setelah pekerjaan dasar dan sistem selesai, kendaraan akan diturunkan dari lift untuk uji fungsi dan pengecekan terakhir. 1. Uji sistem kelistrikan, pengecekan aki, lampu, dan komponen elektronik lainnya untuk memastikan tidak ada masalah. 2. Uji fungsi rem dan mesin. Kendaraan akan diuji apakah rem bekerja dengan baik, mesin berjalan halus, dan tidak ada suara-suara mencurigakan. 3. Pemeriksaan akhir di jalan. Biasanya dilakukan tes drive untuk memastikan performa kendaraan setelah servis, termasuk akselerasi, pengereman, dan kestabilan. Setelah semua pemeriksaan selesai, kendaraan dinyatakan siap digunakan dengan performa optimal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.